Saudara, tiket angkutan kereta api Lebaran di Palembang, Sumatera Selatan telah terjual 81.000 lebih untuk tanggal 11 Maret hingga 1 April 2026. Untuk beberapa kereta bahkan penjualan tiket melampaui 100% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang mencatat 81.134 tiket angkutan Lebaran 1447 Hijriah telah terjual hingga 28 Februari 2026 untuk keberangkatan 11 Maret hingga 1 April. Sejumlah relasi seperti KA Bukit Srelo dan KA Raja Basa mencatat okupansi di atas 100%, sementara KA Sindang Marga masih tersedia kursi. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 sampai 19 Maret. Untuk periode masa angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini, dimulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April, PT KAI Divre 3 Palembang menyiapkan 65.500 tempat duduk dengan rata-rata per hari sekitar 2.982 tempat duduk. KAI Divre 3 Palembang juga menjadi bagian pada program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, tiket kereta api yang terjual di Palembang, Sumatera Selatan sudah 81.000 tiket. Lantas bagaimana kesiapan kereta api Sumsel jelang mudik Lebaran tahun ini? Kita akan bahas bersama manajer Humas PT KAI Divisi Regional 3 Palembang, Aida Suryanti. Selamat pagi Bu Aida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Jurnal Nusantara. Bu, terkait dengan 81.000 tiket yang terjual, apakah ini 100% berarti kenaikannya, dan apa sebenarnya yang membuat animo masyarakat begitu tinggi? Ibu Aida, mohon izin untuk dibuka suaranya terlebih dahulu. Oh, udah ini. Oke, siap. Sudah terdengar, Ibu. Silakan. Udah jelas ya. Sudah. Jadi untuk wilayah KAI Divisi Regional 3 Palembang ini ada tiga kereta yang kami operasikan, yaitu kereta api Bukit Srelo relasi Kertapati Lubuk Linggau dan arah sebaliknya ya Lubuk Linggau Kertapati. Kemudian kereta api ekspres Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang dan sebaliknya pula Tanjung Karang Kertapati. Kemudian kereta api komersial Sindang Marga relasi Kertapati Lubuk Linggau dan Lubuk Linggau Kertapati. Jadi ada 3 kereta api yang kami operasikan di wilayah Divisi Regional 3 Palembang. Jadi kami mencatat penjualan tiket untuk keberangkatan dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April, itu update tanggal hari ini itu sudah terjual sekitar 83.000 tiket. Bahkan sudah meningkat 83.000 tiket. Ibu, tapi ini kan jadi animo yang begitu besar. Lantas apa yang membuat animo masyarakat begitu tinggi, Bu, untuk memilih moda transportasi kereta api? Dan tiket mana lagi, Bu, yang tersedia? Rute mana lagi yang masih tersedia nih untuk masyarakat? Kami melihat ini ya, tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api ini karena kami berusaha secara konsisten untuk meningkatkan pelayanan kami, baik itu dari sisi operasional maupun kemudahan-kemudahan bagi pengguna jasa kereta api. Jadi kami memberikan kemudahan masyarakat untuk menggunakan kereta api dengan keleluasaan memesan tiket 45 sebelum keberangkatan. Jadi kami mengharapkan dengan dibukanya penjualan tiket secara online di H-45 keberangkatan itu akan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanannya. Kemudian tentunya kenyamanan, ketepatan waktu, itu merupakan komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, Ibu, terkait dengan strategi yang mungkin nantinya akan diaplikasikan, diimplementasi ketika puncak arus mudik. Ini kira-kira kapan, Bu, puncak arus mudik dari perakiraan Divre 3 Palembang? Lalu ada apa saja, Bu, fasilitas yang menunjang para penumpang? Jadi dari penjualan tiket yang kami lihat, itu kami memprediksi puncak arus mudik itu di tanggal 18 dan 19 Maret nanti ya. Karena itu sudah terjual dengan update tanggal hari ini, sudah terjual sekitar 9.436 tiket. Jadi itu kami prediksi merupakan puncak arus mudik dan itu bisa berubah apabila penjualan tiket diupdate hari per hari ya. Jadi strategi kami
pada masa angkutan lebaran ini kami menambah 1 kereta untuk kereta api Sindang Marga dan kereta api Bukit Serelo. Kemudian tentunya kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi pada masa angkutan mudik lebaran ini tentunya kami menyiapkan petugas ekstra di stasiun, kemudian ada pos kesehatan dan juga pos keamanan yang kami siapkan bekerja sama dengan TNI dan Polri. Itu untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para penumpang yang akan berangkat menggunakan kereta api. Baik Bu Aida, ini terkait berikutnya saya ingin bertanya soal informasi yang pastinya ditunggu-tunggu masyarakat, yakni program mudik gratis. Dari PT KAI Divre 3 Palembang ini sendiri juga terlibat ya Ibu dalam program mudik gratis dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan gitu ya. Nah kira-kira apakah ada imbauannya Ibu terkait dengan ini? Yang pasti kami mengimbau ya tidak hanya pada saat program mudik gratis, juga kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk program mudik gratis ini sendiri adalah program kolaborasi antara KAI Divre 3 Palembang, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dengan Bank Sumsel Babel. Jadi program mudik gratis ini diselenggarakan tanggal 16 dan 17 Maret tahun 2026 ini, jadi sudah masa angkutan lebaran ya. Untuk kesiapan program arus mudik ini, masyarakat dapat menggunakan kuota tiket gratis itu untuk keberangkatan tanggal 16 Maret, itu dapat mendaftar langsung ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, atau bisa bisa dicek di Instagramnya Pemprov Sumatera Selatan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian untuk tanggal 17 Maret, masyarakat dapat mendapatkan kuota tiket gratis itu dengan ngecek dan melihat pendaftaran di media sosialnya Bank Sumsel Babel. Baik, Ibu ini terkait dengan imbauan kepada masyarakat jelang arus mudik yang mungkin nantinya semakin dekat Idul Fitri pasti akan semakin meningkat. Kira-kira Ibu ada imbauan untuk calon penumpang? Yang pasti kami mengharapkan para penumpang untuk datang tepat waktu ya. Jadi jangan mepet-mepet karena dengan meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran ini, antrian boarding itu akan semakin lama. Jadi kemudian kemacetan lalu lintas di jalan raya juga menjelang angkutan lebaran itu sering mengalami kemacetan. Jadi kami himbau kepada para penumpang untuk datang tepat waktu ke stasiun. Kemudian tidak membawa barang yang berlebihan ya, karena itu akan mengganggu kenyamanan dari para penumpang itu sendiri. Baik Ibu kalau begitu. Dan yang terakhir Bu mungkin pertanyaannya kira-kira apa yang biasanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika ada di stasiun ini apa yang menjadi perhatian mungkin dari barang-barang yang seringkali tertinggal Ibu, lalu anak-anak yang kiranya mungkin ada fasilitas khusus untuk anak-anak dan juga Ibu yang ada disediakan di stasiun? Betul ya, jadi untuk di stasiun keberangkatan penumpang itu kami menyiapkan area bermain untuk anak-anak. Jadi sambil menunggu waktu keberangkatan kereta, penumpang anak-anak dapat bermain dulu di area bermain. Tapi tentunya kami mengharapkan orang tua ataupun keluarga itu dapat mengawasi anak-anak yang sedang bermain di area bermain tersebut. Baik Ibu, kalau begitu harapannya nanti arus mudik dapat berjalan dengan baik, begitu pun dengan arus balik ya Ibu ya, walaupun memang nantinya kita betul. pasti sama-sama semarak menyambut Idul Fitri. Terima kasih banyak Ibu Aida Suryanti selaku manajer Humas PT KAI Divisi Regional 3 Palembang. Selamat bertugas kembali Ibu, sehat selalu. Terima kasih Mas Erwin, selamat bertugas juga.